Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan setan, dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat dunia dan akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup, hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap suatu yang justru merusak hidup kita. Untuk menghindari bahaya tersebut, jangan pernah mau mengirim barang dengan iming-iming uang atau upah yang besar. Kita harus tahu diserahkan, kita harus tahu bila menemui orang mencurigakan, segera lapor di kepolisian terdekat. Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dari rasa keingintahuan, atau juga dari korban para mafia. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia sebagai pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang atau pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda dalam menggunakan narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya antara usia 13 tahun dan 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang ILO, Organisasi Buruh Internasional di Indonesia, menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagang antara usia 13 tahun dan 15. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negara ini berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMA, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu sangat memperhatikan dan membuat kita cemas akan masa depan nanti. Entah bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasanya menggunakan siswa. Sangat mengkhawatirkan dilaporkan bahwa sejumlah pedagang beroperasi di sekitar sekolah dengan menipu, memaksa, atau memberi obat-obatan terlarang tersebut secara gratis kepada para siswa sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang kecanduan, mereka kemudian pergi ke para pedagang untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencurinya dari anggota keluarga mereka atau orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita di mana akrab narkoba di kalangan generasi muda. Hal yang harus kita ketahui sebagaimana pegangan kita agar terhindar. Pertama, kita harus tahu apa arti kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini ditandai dengan kompulsif, kadang-kadang tak terkendali, keinginan obat, mencari dan menggunakan bertahan, bahkan dalam menghadapi konsekuensi sangat negatif. Obat mencari menjadi kompulsif sebagian besar mencari akibat dari efek dari penggunaan narkoba yang berkepanjangan pada fungsi otak, dan dengan demikian pada perilaku
Bagi banyak orang, kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang kompulsif. Kadang-kadang tak terkendali, keinginan obat mencari dan menggunakan bertahan bahkan dalam menghadapi konsekuensi sangat negatif. Obat mencari menjadi kompulsif sebagian besar sebagai akibat dari efek dari penggunaan narkoba yang berkepanjangan pada fungsi otak. Dengan demikian, para pelaku, bagi banyak orang yang kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui bagaimana seriusnya konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan bisa menghindarkan kita dari jerat. Maka dari itu, para putra-putri bangsa, mulai dari sekarang kita menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugikan. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya bawakan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.